Halo, assalamualaikum. Setelah kemarin saya berhasil nyobain HyperOS Global di Redmi Note 11 ini saatnya saya akan mereview sedikit seputar HyperOS di Redmi Note 11 ini ya. Jadi untuk Redmi Note 11 yang saya install ini adalah region global. Sekali lagi region global, bukan region Indonesia ya. Jadi yang awal rilis HyperOS buat global dulu untuk Redmi Note 11 ya. Global dulu, baru mungkin menyusul, nanti Indonesia bakalan menyusul. Jadi sabar saja yang pengguna di Indonesia yang belum kebagian update HyperOS, silahkan sabar saja, atau kalian bisa mencoba install HyperOS Global ini pakai trik di video saya sebelumnya ya. Jadi ini adalah HyperOS Global, kodenya versinya 1.0.3.0 TGK-MIXM. Jadi jangan sampai salah ya. Redmi Note 11 itu ada yang versi NFC, ada yang versi non NFC. Yang non NFC itu yang kodenya space aja ya. Yang ada NFC-nya space N. Yang space itu setahu saya buat region India. Jadi yang space itu nggak ada NFC-nya. Yang space N, yang TGK MIXM ini yang pakai NFC. Redmi Note 11 NFC bisa install pakai firmware atau ROM-nya yang non NFC, cuma nanti NFC-nya nggak bisa aktif. Kalau yang ini yang global ini yang ya saya pakai yang Space N, jadi NFC-nya bisa di on off, bisa aktif lah pokoknya. NFC-nya normal ini. Kemarin ada yang tanya kalau sudah terlanjur install yang non NFC gimana? Setahu saya sih caranya ya UBL dulu, terus kalian flashing ROM-nya. Flashing ROM Space N-nya lewat PC, lewat Mi Flash Tool. Cuma bisa di UBL dulu. Kalau mau balik lagi ke Space N ini, yang versi NFC ini. Oke, jadi untuk HyperOS Global di Redmi Note 11 ini Android-nya masih Android 13 ya. Nggak dapat Android 14, masih Android 13. Jadi fitur-fitur yang didapatkan di HyperOS itu banyak yang disunat, banyak kurangnya daripada yang Android 14. Oke, di sini saya akan coba sedikit saja menjelaskan fitur apa saja sih yang berubah di Redmi Note 11 HyperOS Global ini ya. Perubahan yang pertama adalah di control centernya. Jadi tampilan control center HyperOS sudah seperti ini ya. Teksnya di icon ininya hilang, sudah nggak ada. Tapi ada settingannya biar bisa muncul teksnya. Ini ada Android Easter egg, bisa dihilangin juga. Pokoknya control centernya sudah berubah lebih clean seperti ini ya. Walaupun untuk Redmi Note 11 ini masih tetap abu-abu, backgroundnya masih tetap abu-abu, nggak blur, nggak transparan. Memang bawaan dari oroknya itu Redmi Note 11 nggak dapat abu-abu control centernya. Ini perubahan yang pertama, mungkin tampilannya lebih clean. Jadi kalian bisa untuk icon toggle-nya ini bisa kalian edit, bisa kalian tambahkan dari sini ya. Ada edit ini, bisa kalian tambahkan atau bisa kalian kurangi icon-iconnya dari sini, kemudian centang kalau sudah selesai. Oke, perubahan yang pertama ya. Yang kedua adalah di lock screen-nya, wallpaper lock screen-nya. Jadi ketika kalian masuk ke lock screen seperti ini, kalian coba tahan layarnya, tahan lama, nanti akan masuk ke settingan lock screen. Jadi lock screen-nya ini bisa di customize. Ini ada tombol customize ini. Jadi jamnya bisa kalian atur model apa, model ini, model gini, terserah. Kemudian ini tanggalnya bisa diatur, ini ada cuaca bisa diatur ya. Kemudian ada pilihannya juga. Selain lock screen yang bawaan ini bisa kalian scroll ke atas lagi. Sini ada klasik, lock screen klasik, scroll lagi ada lock screen rhombus. Udah. Yang lock screen magazine nggak ada ya. Untuk Redmi Note 11 ini fiturnya dikurangi, yang lock screen magazine nggak ada untuk di rhombus ini. Tapi pilihannya cukup banyak sih ya, silahkan kalian pilih saja. Dan tiap lock screen bisa kalian edit, ada tombol customize-nya. Silahkan diedit angka-angkanya, fontnya, ada filter juga, ada warnanya, bisa kalian edit langsung dari sini. Wallpapernya juga bisa kalian ganti wallpaper kalian sendiri ya. Oke, mantap ini. Untuk lock screen-nya seperti ini. Oke, ini perubahan yang mencolok di update HyperOS Global Redmi Note 11 ya. Kemudian di status bar-nya ini juga
ini connection speednya ini semula yang di kiri pindah ke kanan seperti ini. Kemudian waktu kalian ngecas, ini ada animasinya yang cukup keren ya. Jadi kalau posisi lock screen, mode sleep seperti ini HP-nya, kalau kalian cas, animasinya masih sama ya, masih sama seperti MIUI 14 lah. Cuma kalau posisi layarnya on seperti ini, kalau kalian ngecas seperti ini, nanti ada animasi mirip iOS seperti ini ya. Quick charging, ini ada persen baterainya, ada logo petirnya. Oke, cukup keren untuk animasi chargingnya. Kemudian untuk perubahan yang lain bisa kalian cek di settings, kemudian lock screen. Jadi di lock screen sekarang pisah ya, always on display sama lock screen itu sekarang nggak gabung jadi satu ya. Ini lock screen isinya cuma ini saja. Always on display-nya bisa kalian scroll ke bawah, ini ada shortcutnya ke always on display seperti ini. Jadi always on display-nya ada di menu wallpaper atau tema ya, ada di sini sekarang always on display-nya. Dan untuk always on display-nya settingannya masih tetap maksimal 10 detik saja. Oke, untuk yang lain kita cek di notification and status bar ini ya. Kemudian kalau kalian scroll ke bawah, di sini ada settingan untuk control centernya ya. Bisa new version, bisa old version, masih sama seperti MIUI 14, cuma bedanya di sini ada do not show icon label. Ini defaultnya kan on. Jadi icon labelnya ini, teksnya ini nggak ada ya, nggak kelihatan ya. Tapi kalau kalian off kan seperti ini, nanti teksnya ini akan muncul seperti ini. Cuma kelihatannya nggak bisa simple ya, nggak bisa ringkes. Jadi lebih baik kalian mungkin bisa on kan saja. Oke, jadi tampilannya lebih simple seperti ini. Kemudian di sini ada icon Android Easter egg ini ya. Kalian bisa off kan? Ini ada settingannya ada di Smart Device Control ini. Jadi kalian pilih yang non saja seperti ini. Nanti Easter egg-nya nggak kelihatan seperti ini ya. Oke, perubahan yang lain ada di display brightness ya. Setahu saya sih ya. Ini untuk yang global. Display brightness-nya tampilan seperti ini, dark mode-nya seperti ini. Ada dark mode option, langsung bisa kalian pilih walaupun tanpa harus mengaktifkan dark mode lebih dulu ya. Tapi bisa kalian pilih langsung untuk individual dark mode-nya. Aplikasi mana saja yang mau kalian aktifkan dark mode-nya bisa kalian pilih dari sini. Kemudian di sini ada sunlight mode. Jadi sunlight mode itu ya fungsinya biar brightness layarnya disesuaikan kalau kalian berada langsung di matahari ya, di sinar matahari kan biasanya gelap itu. Jadi kalau kalian mengaktifkan sunlight mode nanti layarnya akan otomatis cerah ya, kalau langsung terpapar terpapar ke sinar matahari langsung. Untuk yang lain masih sama, refresh rate-nya masih sama ya, 60 dan 90 Hz. Oke, lanjut untuk sound and vibration. Sepertinya nggak ada perubahan yang berarti ya. Sound and vibration. Lanjut kita ke wallpaper saja langsung ya. Jadi kalian bisa masuk ke wallpaper ini dan isi menu dari wallpaper ini ada lock style tadi, lock screen stylenya bisa kalian setting dari sini juga. Selain dari lock screennya langsung ya, bisa kalian setting dari sini. Kemudian always on display tadi udah ya. Langsung icon size. Icon size sekarang pengaturannya ada di sini ya. Jadi sudah nggak berada di home screen lagi tapi di wallpaper. Background color bisa kalian setting, bisa kalian pilih sesuai selera saja. Icon size-nya di sini. Untuk fontnya font besar kecilnya ya. Untuk fontnya ada dua sih, default dan Mi Sans. Kemudian notification effect ya, efek notifikasi ya. Seperti biasa masih ada cuma 3 pilihan notification effect-nya ini. Oke, itu di menu wallpaper. Menu themes sama saja, lock screen sama saja, nggak ada yang berubah. Kemudian di baterai ini, untuk baterai mungkin ya tata letaknya saja ya. Untuk setelan current mode-nya ini tampilannya saja sih ya mungkin yang berubah, tapi isinya tetap sama ya, balance, battery saver, ultra, battery saver. Baterai protectionnya ini isinya cuma temperatur normal, number of charge
today 1 kali. Oke, di sini ada additional fitur, ada turn off mobile data, masih sama. Dan di sini masih sama untuk tampilannya kurang lebih sama ya, isinya kurang lebih sama, mungkin tampilannya saja yang beda untuk pemilihan current mode-nya ini. Oke, untuk baterai kurang lebih sama ya. Kemudian di sini ada tambahan Microsoft OneDrive, akun Microsoft, Google masih sama, Xiaomi account, general settings kita cek. Memory extension kita cek saja. Untuk memory extension ini kemarin sudah saya off kan loh, kok balik lagi ya. Ini karena saya di RAM 6, ini memory extensionnya sampai 6 GB. Tapi bisa kalian setting off kan jika menurut kalian tuh nggak ada gunanya ya memory extension ini. Ini makan internal storage loh. Internal storage-nya kalian misalkan tinggal 10 GB ya. Kalian setting di 6 GB memory extension, ya internal storage-nya tinggal 4 saja nanti. Ini pakai internal storage buat memory extension. Jadi kalau kalian semakin tinggi kalian pilih memory extensionnya, ya internal storage-nya semakin berkurang. Lumayan sih 6 GB bisa buat foto, video. Jadi kalau misalkan menurut kalian nggak berguna bisa kalian off kan sih. Floating Windows masih sama, floating Windows. Second space masih ada ya. Kemudian ini untuk split screen masih ada, split screen, floating Windows, setting masih ada di setelan di recent apps ini. Fitur yang ditunggu-tunggu buat pengguna Redmi Note 11, mungkin kalian pengen super widget ya. Dan ternyata di ROM globalnya ini widgetnya masih sama. Widgetnya masih yang kecil-kecil, belum super widget ya. Mudah-mudahan nanti kalau ROM Indonesianya update, mudah-mudahan sudah super widget. Soalnya di ROM global ini, jadi setelan home screen-nya itu gak ada -1 screen-nya ya. -1 screen-nya, layar -1-nya itu nggak ada setelannya. Setahu saya memang di global kebanyakan nggak ada settingan -1 screen-nya. Jadi mungkin kalau di ROM Indonesia kalau ada setelan itu mungkin saja sih ya. Yang diharapkan ada setelan untuk super widgetnya. Mudah-mudahan saja nanti di HyperOS Indonesia ada super widget, mudah-mudahan sih. Oke, untuk yang lain nggak ada perubahan yang berarti ya. Untuk super folder masih sama, kamera masih sama, kameranya masih sama, fitur-fiturnya nggak ada yang berubah. Oh ya, ini ada logo hijau ya. Ketika kalian mengakses beberapa aplikasi yang butuh perizinan, misalkan lokasi, misalkan kamera, mikrofon. Ketika kalian buka awal gini nanti ada lambang hijaunya seperti ini ya. Berarti ini Shopee, ini berarti aplikasinya mengakses lokasi gitu kan. Ada lokasi, ada kamera, pokoknya ada logo hijaunya di kanan atas ini untuk menandakan bahwa aplikasi yang kalian buka atau aplikasi yang kalian gunakan sedang mengakses lokasi, kamera, mikrofon. Oke, jadi seperti ya untuk HyperOS di Redmi Note 11 ini, yang menurut saya sih fiturnya nggak banyak berubah sih ya. Perubahannya dikit saja sih ya. Jadi mungkin buat user pengguna Redmi Note 11 mungkin kurang puas dengan adanya update HyperOS. Fiturnya sedikit saja yang berubah, tapi nggak masalah. Kalau kalian memang pengen coba HyperOS, silahkan dicoba saja. Atau kalian lebih baik menunggu saja ya kalau ada update OTA HyperOS Indonesia, silahkan ditunggu saja. Oh ya, kemudian ini di status bar notifikasi ikonnya ini, walaupun ada banyak notifikasi, tapi ditampilkan di status barnya ini cuma satu icon saja ya. Yang lainnya cuma titik-titik saja, ada titik 3, mungkin cuma titik 1 saja. Jadi kalian nggak akan tahu ini notifikasinya apa saja kecuali kalian swipe ke bawah seperti ini ya, baru tahu oh notifikasinya ini ya. Jadi untuk notifikasi nggak bisa ditampilkan lebih dari satu icon di status barnya. Nggak tahu ini, saya juga masih belum ketemu untuk settingan icon di status barnya ini. Kemudian untuk masalah performa sudah saya tes pakai AnTuTu benchmark dan CPU throttling test, dan hasilnya adalah untuk AnTuTu benchmark versi 10.1.7 dapatnya 299 ribuan. Seperti ini ya. CPU, memori sama UX.
Kemudian untuk CPU throttling test, untuk stabilnya lumayan stabil sih ya di sini ya. Jadi throttlingnya itu di 76%. Dapat maksimalnya 170 ribuan gips. Di lowernya minimal 124 gips. Kalau menurut saya sih ini ya lumayan stabil lah ya. Ini saya tes selama 15 menit saja. Oke, jadi sekian dulu untuk review dari saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Silahkan like dan share video ini kalau video ini bermanfaat. Yang belum subscribe channel Skate Prasto, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.